meninggikan nama-Mu. Biarlah itu menyenangkan, menyukakan hati-Mu, bahkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Dan bila sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu Engkau tetap bertahta berdaulat di hati, di pikiran, di hidup kami, untuk boleh menarik kami fokus kepada firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus-Mu sebagai Maha Guru mengurapi, mengajar setiap kami. Bila ada kuasa si jahat yang mencoba mengganggu, kami bersihati, kami tolak itu dalam nama Yesus. Sekali lagi kami mengundang kuasa Roh Kudus berkarya di hati kami dan juga di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan kami duduk. Baik, puji Tuhan karena anugerah Tuhan kita kembali bisa memuji menyembah Allah kita yang dahsyat, yang barusan kita akui, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Dari Injil Matius kita buka pasalnya yang ke-10. Matius 10, satu perikop. Yesus mengutus 12 rasul. Tapi kita baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 saja. Sudah di sana semua? Belum. Matius 10 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara kenapa kita harus bangun dari tidur. Dan salah satu alasannya adalah karena ada tugas dan tanggung jawab. Jadi sebagai anak-anak terang, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, hari ini tema kita adalah lakukan tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi, lakukan tugas dan tanggung jawab. Nah, tentu saja mungkin kita bertanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Sekali lagi, kita ini adalah anak-anak terang. Jadi tugas kita sebagai anak-anak terang, yang pertama di ayat 7 dikatakan, pergi memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, yang pertama memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan akhir dari kedatangan Yesus Kristus adalah supaya tidak satu pun manusia ciptaannya yang tinggal di dalam kerajaan kegelapan, tapi ada di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberi tugas kepada kita, pada setiap anak-anaknya, untuk memberitakan kerajaan surga, supaya setiap orang yang oleh karena dosa sudah berada di dalam kerajaan kegelapan berpindah ke dalam kerajaan surga. Karena setiap orang yang berada di dalam kerajaan kegelapan itu akan menuju kebinasaan. Sementara kita tahu sekali lagi, Yesus Kristus tidak mau satu orang pun di antara manusia ciptaannya tidak menjadi binasa. Ya, sesuai dengan ayat emas kita sebagai orang percaya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu bagaimana mereka, orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya menjadi percaya, kalau mereka tidak pernah mendengarkan? Ya. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana kita dapat memberitakannya kalau kita tidak diutus? Ya, Roma
10 ayat 14 sampai 15. Maka untuk itulah kita diutus. Kitalah alat di tangan Tuhan, kitalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ya. Dan ketika kita pergi, ketika kita melakukan tugas itu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Bahkan dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, Dia sudah menyerahkan kunci pintu kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara kunci di sini bukan kunci secara harfiah, tapi ketika kita memberitakan Injil, kabar baik itu, kemudian ada orang yang percaya, lalu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pada saat itulah pintu kerajaan surga terbuka bagi dia. Itu maksudnya. Ya. Jadi setiap orang percaya, begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kunci pintu kerajaan surga itu sudah ada pada kita. Itulah yang harus kita bawa supaya pintu-pintu itu terbukakan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ya. Jadi itu tugas kita yang pertama. Tugas kita yang kedua sebagai anak-anak terang ada di ayatnya yang ke-8 dikatakan menyembuhkan orang sakit. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana ada banyak orang yang mengalami sakit penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit hati dan penyakit rohani. Kalau sakit jasmani mungkin pergi ke dokter itu bisa sembuh, tapi bukan berarti penyakit jasmani tidak bisa disembuhkan ketika kita berdoa. Tetapi yang terutama adalah orang-orang yang sakit hati. Karena sakit hati tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Sakit hati hanya dapat disembuhkan oleh Yesus, yang adalah firman Tuhan, melalui firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan segala sakit hati bisa disembuhkan. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena orang yang sakit hati, seperti hati yang membenci, hati yang menyimpan kesalahan orang lain, hati yang kepahitan, hati yang mendendam, hati yang iri, hati yang sombong, tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Itu dalam Galatia 5 ayat 20 sampai ke 21. Ya. Lalu siapa yang mengobati hati-hati yang sakit itu? Ya, itulah menjadi tugas kita. Sekali lagi, itulah sebabnya Tuhan menugaskan setiap kita yang percaya untuk menyembuhkan sakit penyakit itu. Karena kembali kepada tujuan Allah tadi, Dia tidak mau satu orang pun manusia ciptaannya mengalami kebinasaan. Jadi kalau dokter tidak bisa mengobati sakit hati, siapa yang mengobati kalau bukan kita? Ya, melalui firman. Demikian juga sakit rohani. Sakit rohani adalah orang yang sudah menggadaikan jiwanya kepada kuasa kegelapan atau bersekutu dengan setan-setan seperti dukun, paranormal, dan apapun namanya, yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka itu akan mengalami kebinasaan bila sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mereka tidak disembuhkan dari penyakit rohani itu. Sekali lagi, itu sebabnya Tuhan Yesus hari ini kembali mengingatkan tugas bagi kita. Itu adalah tugas kita, bukan tugas penatua, bukan tugas diaken, bukan tugas hamba Tuhan. Jadi kita harus pergi untuk membebaskan, melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan tadi, dari segala ikatan-ikatan roh dunia dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang dirindukan Tuhan, tidak mengalami kebinasaan lagi. Kemudian tugas dan tanggung jawab kita yang ketiga masih di ayat 8 dikatakan membangkitkan orang mati.
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang alergi dengan tugas yang satu ini, yaitu membangkitkan orang mati. Bagaimana bisa? Ya, kenyataannya memang demikian. Tidak semua kita yang percaya kepada Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi bukan berarti tidak ada. Saya kira kita tahu, ya. Tapi yang paling penting di situ, semua kita, semua orang percaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan orang yang mati iman rohaninya. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita berbicara, saya mana mampu membangkitkan orang mati, tapi orang yang mati rohaninya itu juga perlu dibangkitkan. Karena orang yang mati rohani itu juga akan mengalami kebinasaan bila tidak bangkit. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengisyaratkan ada 3 tingkatan orang yang mati rohani. Ya. Yaitu kita lihat yang pertama di Markus 5 ayat 41 sampai 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talikum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua hadir yang hadir sangat takjub. Ya, di ayat selanjutnya itu dikatakan lalu diberi makan. Ya. Ini adalah putri Jairus yang berumur 12 tahun yang mati. Ya. Kemudian Yesus berkata apa? Bangunlah, lalu beri dia makan. Ya, ini kematian rohani, gambaran kematian rohani yang ringan. Ya, jadi di dalam kehidupan kita secara jasmani pun ada orang yang bisa mati karena tidak pernah makan. Betul apa betul? Ya. Jadi ini juga menggambarkan orang yang mati rohaninya oleh karena malas ibadah, malas membaca firman Tuhan, malas berdoa, sehingga tidak ada asupan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Itulah yang membuat mati rohani. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, orang yang malas makan makanan rohani atau malas baca firman Tuhan, malas beribadah, malas berdoa, otomatis mati rohaninya. Itu sebabnya Yesus berkata, beri dia makan. Jadi orang-orang yang seperti ini yang harus kita datangi untuk kita beri makan makanan rohani, ya, atau makanan yang mendatangkan kekekalan. Maka Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 6 ayat 27. Apa dikatakan? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Jadi sekali lagi ini menjadi tugas kita, memberikan makanan rohani, roti yang hidup, itulah firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak pernah lagi memakannya, sehingga mereka, rohani mereka, iman mereka bangkit kembali. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, di Alkitab nggak pernah dikatakan, hai pendeta-pendeta, hai diaken-diaken, hai penatua-penatua, hai pastor-pastor. Tidak ada. Pergilah. Ya, siapa yang pergi? Yang mendengar suara itu. Siapa yang mendengar suara itu? Pengikut Kristus, murid Kristus. Kita adalah murid Kristus. Oh, saya tidak pernah sebelumnya tidak pernah dengar. Hari ini kita dengar. Ya. Itu menjadi tugas kita. Jadi makanan yang perlu bagi orang-orang yang sudah mati itu adalah makanan yang tidak membawa kebinasaan. Makanan yang tidak dapat binasa, itulah roti manna surgawi, itulah firman Tuhan. Siapa yang sudah tahu firman Tuhan? Orang yang sering mendengar firman Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan
direnungkan di dalam hatinya, itulah yang dibawa menjadi roti hidup bagi orang-orang yang belum makan makanan rohani. Ada amin saudara? Kalau kita timbun-timbun, segala yang tertimbun, ketahuilah itu juga pasti akan membawa akibat yang kurang baik. Contoh apa contoh? Kalau kita punya paret, ada sampah tertimbun, bagus nggak? Coba dalam tubuh kita ini ada gula banyak tertimbun, bagus nggak? Ada kolesterol tertimbun. Jadi kalau kita sudah banyak mendapatkan firman Tuhan, itu harus dibagikan. Itulah roti hidup. Karena di luar sana masih banyak orang yang kurang makan, yang bisa membawa dampak rohani mereka akan mati. Ya kita lihat ya, jadi tadi itu adalah kematian rohani secara ringan. Sekarang kita lihat yang agak sedang. Lukas 7 ayatnya 14 sampai 17. Lukas 7 ayat 14 sampai 15. Ya, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Wah, ini sudah mulai keras. Ya, karena kematiannya sudah mulai keras juga. Bangkitlah, kemudian apa dikatakan di ayat selanjutnya? Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Jadi sekali lagi ini adalah seorang anak seorang janda, yaitu pemuda dari Nain yang mati. Kemudian Yesus berkata, bangkitlah, kemudian dia serahkan kepada ibunya. Ini adalah contoh orang yang mati rohani karena sakit hati. Ya, secara jasmani juga kita bisa mati karena sakit, betul? Sekali lagi ini adalah contoh atau gambaran orang yang mati rohani oleh karena sakit hati. Bisa sakit hati kepada jemaat, bisa sakit hati kepada pelayan, bisa sakit hati kepada hamba Tuhan, dan bisa sakit hati dalam melayani, merasa kurang diperhatikan, akhirnya undur dari pelayanan, undur dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Ya. Setelah dia bangkit, diserahkan kepada ibunya. Artinya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi tugas kita sebagai gereja untuk memberi dia makan, merawat dia, memelihara dia supaya dia pulih dan dapat bertumbuh kembali. Jadi gereja adalah gambaran ibu yang merawat dan memelihara kesehatan rohani setiap jemaat. Ada amin saudara? Itu makanya perlu gereja. Dan itu makanya perlu kita terdaftar di dalam sebuah gereja lokal. Itulah yang menjadi makna Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ya. Jadi kalau kita cuma berpikir atau ada orang yang berpikir, yang penting kan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, selesai. Enggak, saudara. Dari tadi kita sudah bisa memaknai, memahami, perlu makan, perlu dirawat, perlu diberi gizi asupan rohani supaya rohaninya bertumbuh. Kemudian kita lihat kondisi yang ketiga, kondisi yang lebih parah. Dalam Yohanes 11 ayatnya 43 sampai 44. Ini sudah berat nih Bapak Saudara. Ya, dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras. Ada kata keras di situ. Lazarus, mari keluar. Ya, terus orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi sekali lagi itu adalah Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Yesus berkata, keluarlah dan buka kain-kain dan biarkan dia pergi. Ini adalah gambaran orang yang mati rohani yang cukup parah karena sudah terikat oleh kuasa kegelapan, sudah terikat oleh roh-roh dunia ataupun keinginan daging. Itu sebabnya Yesus berkata,
keluar, supaya roh yang mengikat itu keluar, dan dikatakan lepaskan, lepas, dilepaskan ikatan itu. Jadi orang-orang yang sudah mengalami tingkatan seperti itu harus mendapat pelayanan pelepasan secara khusus di dalam kehidupannya untuk membangkitkan imannya kembali, untuk menghidupkan rohaninya kembali. Ya. Nah, sekali lagi ini menjadi tugas kita. Ya, sebab kuasa sudah diberikan kepada kita. Ya, itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang kamu lepas di bumi akan dilepas dari surga. Jadi Tuhan akan membackup apa yang kita lakukan kalau yang kita lakukan itu untuk kerajaan, untuk kemuliaan nama. Itu sebabnya ketika ada orang hamba Tuhan ya dalam melayani pelepasan begitu lepas, maka akan terjadi manifestasi. Kenapa? Karena Tuhan membackup, melakukan. Ya, kita hanya sebagai alatnya saja. Jadi inilah ya menjadi tugas bagi setiap orang percaya seharusnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Saudara, yang keempat, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, masih di ayat 8 dikatakan mentahirkan orang kusta. Orang-orang kusta menggambarkan orang-orang yang masih hidup dalam kenajisan dosa. Orang-orang kusta juga bisa menggambarkan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tertolak di dalam keluarganya. Ya, bisa dimulai dari kandungan, misalnya karena belum diinginkan. Ya, jangan salah Bapak Saudara. Ada orang menikah, tapi tunggulah 1 tahun 2 tahun katanya. Ya, tapi ada orang yang ingin cepat-cepat. Ya, jadi karena langsung ada, sementara programnya misalnya ya itu jadi ditolak, bahkan ada yang sampai mencoba menggugurkan. Dan pengguguran itu juga bisa karena beberapa hal, misalnya karena hasil perselingkuhan, hasil perzinahan dan lain sebagainya. Bapak Saudara, saya mau kasih tahu, orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang tertolak nantinya, baik di dalam pergaulannya, baik di dalam meraih masa depannya, dalam mencari pasangan hidupnya. Ya, setiap dia pergi melamar kerja, mohon maaf, tidak ada lowongan. Ya. Kemudian setiap dia mau mencari pasangan hidupnya, tak ada yang mau Bapak Saudara. Ya, makanya kalau orang Batak kena seperti ini selalu ada lagunya. Aduh hangalaku, hidung katanya. Ya. Secara pemahaman konsep ada dasarnya itu, tapi secara firman ini dia. Kenapa orang berkata seperti itu? Ya. Itu pemahaman orang Batak seperti itu. Ketika dia mengidam, mungkin ada sesuatu yang tidak didapatkannya. Bisa jadi seperti itu pemahaman konsep dulu ya. Nah, dari sisi firman Tuhan inilah. Jadi bagaimana orang ini menjadi bebas, bagaimana menjadi lepas, kalau tidak orang-orang percaya yang melepaskan, membawa kuasa yang bisa melepaskan ke sana. Yesus sekali lagi memberi tugas kepada kita agar kita pergi mentahirkan, sehingga orang-orang yang masih di dalam kenajisannya ya, itu bertobat ya. Dan orang-orang yang merasa tertolak berubah menjadi merasa berharga, merasa bernilai karena hadirnya kasih Bapa melalui kita, sehingga diantara mereka tidak ada lagi yang binasa. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, ini menjadi tugas kita semua, bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ya, minimal kita orang marketingnya. Kalau kita tidak bisa melanjutkan, silahkan panggil hamba Tuhan, panggil para diaken. Kira-kira seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya, ya, apalagi tugas kita masih di ayat yang 8 dikatakan mengusir setan-setan. Yang namanya setan itu selalu ingin merusak. Maka dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10a. Jadi iblis datang dengan berbagai macam cara, dimulai dengan mencuri-curi perhatian kita, ya, tanpa disadari kita akan dibawa terus sampai terbunuh iman kita, ya. Dan dengan gampang kalau sudah dia bisa membunuh iman kita, mematikan iman kita, dia akan dengan gampang menyeret kita ke dalam kebinasaan, ya. Dan untuk melawan si iblis itu adalah dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana orang yang di sana kalau dia tidak tahu firman Tuhan? Di firman Tuhan, ya, sebagaimana Yesus ketika melawan iblis, dia menggunakan firman Tuhan, ya. Ada tertulis, selalu firman Tuhan. Yesus saja yang adalah firman itu menggunakan firman Tuhan. Jadi demikian orang-orang yang terikat oleh setan di luar sana harus dilawan dengan firman Tuhan. Dan untuk melaksanakan, ya, rencananya si iblis itu dikatakan berkeliling, ya, untuk mencari orang, ya. Minggu lalu kita katakan bukan mencari mangsa, mencari orang, ya. Jadi oranglah yang dicarinya untuk ditelannya. Itu makanya sekali lagi Tuhan Yesus menugaskan kita untuk mengusir setan-setan supaya tidak mengganggu orang-orang, terutama orang-orang yang sudah percaya. Ya, bukan berarti kalau orang percaya tidak diganggu setan. Kan sesungguhnya ketika kita, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi gadis rebutan, ya. Direbut oleh si iblis, mau direbut lagi oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu, untuk menghalau si iblis itu adalah tugas kita, ya. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan berpikir bagaimana caranya, ya. Itu makanya Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Artinya untuk melakukan tugas itu Tuhan tidak hanya memerintahkan saja, tapi Dia akan memberikan kita, memperlengkapi kita. Makanya dikatakan di situ, ya, telah diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sebagaimana di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-19. Coba kita baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu, ya. Jadi karena Dia memberikan itu dengan cuma-cuma, bukannya kita beli, bukannya kita bayar. Itu makanya dikatakan kita juga harus membaginya dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang di luar sana, Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak praktek. Kenapa? Karena itu saya alami. Saya pernah, ya, udah pernah saya saksikan sebetulnya. Ketika ada dulu, ya, dia sudah pernah bertapa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan ilmu, ya. Kawan ini dulu bekas preman di Jawa sana, pulang datang ke Batam sebetulnya untuk melarikan diri, ya, dari kejaran yang berwajib. Kemudian dia mencari-cari, ya, karena terlihatnya di warta ada nomor HP saya, entah kenapa nomor HP saya. Kemudian datang ke rumah, ya, karena saya rindu bla-bla, kami bawa ke ruang 2. Di ruang 2 dia sudah mulai gelisah, dia merasakan panas, ya.
Jadi mulai kita berbicara firman Tuhan udah mulai tergeletak dia. Dia mulai seperti cicak. Ya, pendek cerita. Habis itu dia bilang, ya, dia kan pemahamannya kan kurang masih dalam firman. Dia bilang, buat kali yang ada di dalam Bapa, apa boleh ada di dalam saya. Sebetulnya saya dia mau lompat, mau bertengger di sini saya untuk mencekik saya. Itu diakuinya. Ya, jadi dari situlah kita tahu ternyata memang Tuhan itu betul-betul membela kita. Ya. Kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita cuma karena dia bilang aku rindu, ya, untuk mengerti firman Tuhan. Kita ada firman Tuhan. Rupanya ketika firman Tuhan itu, yang firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, apa yang di dalam tubuhnya itu mengalami kepanasan. Ya. Dan akhirnya sampai-sampai kita memang ambil waktu yang lain untuk melayani dia. Dan memang ternyata keluar ilmu barongsanya, saudara. Ilmu barongsai kan lompat-lompat kan. Jadi setiap dia melompat, ya, seperti ada tembok di sini. Lompat dia jatuh, nggak sampai. Tapi lompatannya itu pengakuan dia memang mau ke sini kan, mau ke sini lah. Ya. Setiap dia lompat jatuh, akhirnya matanya ini sampai berdarah, saudara. Berdarah di dalam, bukan keluar. Jadi sudah merah matanya. Saya pikir-pikir juga ini gimana nanti apa bisa sembuh, saya pikir gitu. Ya karena itu ilmu barongsanya itu kan matanya diputer-puter. Makanya dikatakan pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tempat dia bercokol itu di dalam tubuh itu dia ya sambil dia keluar sambil dia coba ya dirusaknya. Ya itu yang terjadi Bapak Saudara. Tapi beberapa hari kemudian ternyata akhirnya hilang juga darah. Udah dia sengkar darah, tapi di dalam mata itu bukan keluar. Jadi bola matanya ini semua sudah ada darah. Ya. Dan itulah orang pertama yang saya baptis setelah saya dinobatkan menjadi hamba Tuhan. Ya, cuma mereka sudah kembali ke Jawa sana. Nah, yang mau saya katakan bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi kalau dia bilang, aku sudah memberikannya cuma-cuma kepadamu dan berikanlah cuma-cuma kepada orang. Kita tidak tahu sejauh mana ketika kita tidak praktekkan, ketika kita tidak mengalami. Pertanyaan akan muncul, ya, karena roh dunia juga akan mana kau pernah. Kalau kita masih ya berdiam, itu tidak akan kita tahu bahwasanya memang itu adalah nyata. Ya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang sumur ya, sumur itu airnya akan jorok, airnya kadang-kadang akan berbau kalau tidak pernah dikeluarkan. Ya, bagi orang-orang yang punya sumur, yang pernah bersumur, kalau lama sumur itu tidak digunakan, ya itu seakan-akan berkarat itu entah dari mana-mana. Tapi ketika tiap hari itu dikeluarin, maka akan datang air yang baru. Demikian juga ketika kita mau 2-3 air, kita tahu firman itu keluarkan di sana, maka Tuhan akan datangkan yang baru. Ada amin saudara? Makanya saya bilang sekali, segala yang tertimbun itu akan mengalami masalah. Apapun yang kita timbun. Kalau kita timbun firman itu di pikiran kita, di hati kita, ya silahkan dibagikan kepada orang lain. Karena memang ternyata itu tugas kita. Hari ini kita diingatkan, ya, mulai dari minggu yang lalu. Ya, ini sepertinya ada kesinambungan. Minggu yang lalu salah satu kenapa kita harus bangun dari tidur kita, karena ada tugas dan tanggung jawab. Dan tugas hari ini kita berbicara tugas dan tanggung jawab itu menjadi bagian kita Bapak Saudara, ya. Nah, sekali lagi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab itu sebagai anak-anak terang, Tuhan akan memenuhi semua keperluan dan mencukupi segala kebutuhan kita. Maka di ayat 10 tadi dikatakan, jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Ya. Artinya Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan.
Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Dalam konteks yang lebih lebih besar maksudnya, kalau memang ada gerakan itu ataupun pernah terbersit di hati kita menjadi hamba Tuhan, jangan pernah takut tidak makan. Ini jaminan. Orang yang bekerja patut mendapat upah. Ya, karena upah kita juga besar di surga. Yang Lukas 6 ayat 35. Ya. Kemudian juga di ayat 9 dikatakan apa? Janganlah kamu membawa emas dan perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Kenapa dilarang membawa ini? Nanti kita tidak akan fokus lagi melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita akan menjaga, mana emasku nanti hilang pula, Bapak Saudara. Jadi kalau kita membawa barang-barang berharga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, ya, kita nanti akhirnya tidak fokus dalam melakukan tugas itu. Akhirnya kita hanya menjaga-jaga itu. Ya, kecuali itu sudah kita relakan juga untuk mereka, itu lain cerita. Mau kita bagi-bagikan, karena kita tidak bercara membagi-bagi di sini. Jangan membawa barang-barang berharga, ya. Karena kadang-kadang barang-barang berharga ini akan membuat kita, pergerakan kita terbatas, tidak leluasa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, kelak Tuhan akan mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, ya. Bila kita sudah membawa jiwa kepadanya, Dia akan memberikan kita, menganugerahkan kita mahkota kemegahan. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Jadi setiap kita akan diberikan Tuhan mahkota kemegahan. Makanya ada istilah berhasil dan beruntung. Kita berhasil sampai di surga dan beruntung mendapat mahkota. Mahkota itu adalah salah satu ketika kita membawa jiwa. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, ada 5 mahkota yang disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama itu tadi, ya, mahkota kemegahan itu bagi orang-orang yang membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Kamu itu kan jiwa, ya. Jadi ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, kita sudah memegang satu mahkota. Itu namanya mahkota kemegahan. Kemudian, ya, ketika kita percaya kepada Yesus, sebetulnya kita sudah masuk di dalam sebuah pertandingan iman, ya. Jadi ketika kita ikut di dalam pertandingan iman, artinya tetap, ya, tidak menyimpang ke kiri dan kanan, tidak gugur, tidak mengundurkan diri, maka kita akan mendapatkan mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Kemudian kalau sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang nanti, kita tetap merasakan kerinduan atau merindukan kedatangan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Ya. Yang selanjutnya, ketika kita juga di dalam kehidupan ini, ya, dan bisa dipastikan hampir semua manusia mengalami pencobaan, mengalami masalah dan persoalan. Tapi ketika kita bertahan di dalam pencobaan itu, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Dan yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. Ini khusus mahkota bagi orang-orang yang menggembalakan jiwa-jiwa. Jadi artinya Bapak Saudara, ada yang bisa dapat 5, ada yang bisa dapat 4. Semuanya bisa mendapat 4, tapi 5 mungkin, ya. Bisa tidak jadi, menurut saya kita sudah menggembalakan diri kita sendiri, ya. Karena jatuhnya manusia ke dalam dosa, karena gagal menggembalakan hatinya, ya. Padahal firman Tuhan sudah sangat jelas berkata, jangan kamu ambil 2 pohon itu, tapi tetap juga diambil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kita sebagai anak-anak terang, kenapa dikatakan anak terang? Kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Dan sebagai anak-anak terang, kita memiliki tugas dan tanggung jawab.
yang hari ini kita sudah jelaskan. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan upah kita besar di surga. Ada amin saudara? Ya, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, karena kita akan melanjutkan dengan perjamuan. Oleh karena itu saya undang WL Singer depan. Kita angkat pujian untuk membawa kita masuk di dalam perjamuan.